kisah seorang kakek yang diusir warganya karena dianggap tidak membawa keuntungan terhadap desa. Padahal kakek inilah yang sudah lama menjaga desa tetap aman dan alami. Setelah kakek diusir dari desa, bencana mencekam terjadi pada desa ini. Semua harimau keluar dari dalam hutan dan menyerang warga. Pada akhirnya, sang kakek muncul menyelamatkan desa dari serangan harimau. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari saksikan ceritanya sampai selesai berikut ini. Di sebuah desa yang terletak di pinggir hutan Sumatera, hidup sebuah komunitas pedesaan yang dulunya hidup rukun dan damai. Mereka hidup dari hasil bertani dan berburu. Namun yang paling penting adalah keberadaan hutan yang mereka sebut sebagai pelindung. Hutan itu adalah kehidupan mereka, tempat mereka mencari makan, dan tempat mereka berteduh dari panas matahari. Namun, di desa itu juga tinggal seorang kakek tua bernama Mbah Tejo. Mbah Tejo adalah seorang yang sudah sangat lanjut usia, dengan tubuh ringkih, dan pakaian yang selalu tampak lusuh. Tak banyak yang tahu tentang masa lalunya, tetapi Mbah Tejo sering terlihat berjalan seorang diri menuju hutan, mengumpulkan daun-daun kering atau buah-buahan hutan yang sudah jatuh. Kehidupan di desa mulai berubah ketika para pemuda desa yang baru kembali dari kota mulai menunjukkan sikap yang tidak sabar terhadap Mbah Tejo. Mereka berencana akan membangun perumahan bisnis dan mereka merasa bahwa Mbah Tejo sudah terlalu lama hidup dengan cara yang kuno. Mereka mulai merencanakan untuk mengusir Mbah Tejo ke hutan karena mereka percaya bahwa kehadirannya akan mengganggu pembangunan desa mereka yang sedang berkembang. Mbah Tejo sudah tidak bisa bekerja lagi. Usir saja dia ke hutan. Dia tidak membawa keuntungan buat desa ini, kata salah satu pemuda dengan penuh emosi. Desa ini makin hari semakin berkembang dan mereka ingin lebih banyak tanah untuk membangun perumahan bisnis. Namun, hutan yang dulunya memberi kehidupan kini dianggap sebagai penghalang. Pada suatu malam, sebuah keputusan diambil oleh pemuda-pemuda tersebut. Mereka pergi menemui Mbah Tejo di rumahnya dan dengan kasar mengusirnya. Pulanglah ke hutan, kakek tua. Kami tak butuh orang miskin seperti kamu di sini. Pergi sana, Pergi sana, pergi sana, pergi sana. pergi sana. Kata mereka dengan suara yang keras. Mbah Tejo yang sudah tua dan lemah hanya bisa menunduk dengan mata yang berkaca-kaca. Dengan perlahan, dia hanya membawa tongkat tanpa perbekalan apapun, lalu berjalan menuju hutan, tempat di mana dia merasa lebih dihargai oleh alam. Namun, setelah Mbah Tejo pergi, ada hal aneh yang mulai terjadi di desa itu. Beberapa malam setelahnya, suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Para penduduk desa mulai merasa resah. Anak-anak tidak berani bermain di luar, dan orang dewasa pun merasa ada yang tidak beres. Terkadang, mereka melihat jejak-jejak besar di sekitar perkampungan mereka, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Pada malam yang sangat gelap, ketika angin bertiup kencang dan hujan petir turun deras, terjadi sesuatu yang mengerikan. Puluhan harimau Sumatera yang selama ini tersembunyi di balik lebatnya hutan tiba-tiba muncul. Mereka keluar dari hutan, berjalan menuju desa dengan langkah yang penuh wibawa. Para penduduk desa mulai berteriak panik saat melihat barisan harimau yang bergerak menuju mereka. Tidak ada yang bisa menghindar, dan beberapa rumah-rumah yang baru dibangun oleh pekerja kontraktor mulai dihancurkan. Harimau-harimau itu tampak marah, seolah ada suatu kekuatan yang menggerakkan mereka untuk menyerang. Tapi, ada yang lebih mengerikan lagi. Di tengah amukan harimau-harimau itu, muncul Mbah Tejo, yang dengan tenang berjalan menuju arah yang sama. Mbah Tejo tidak lagi tampak seperti orang lemah yang pernah mereka usir. Dia berdiri dengan penuh wibawa, seolah memimpin gerombolan harimau yang mengamuk itu. Dan, anehnya, harimau-harimau itu tidak menyerang Mbah Tejo. Mereka justru bergerak mengelilinginya, seolah memberikan hormat. Kenapa kalian ingin merusak hutan dan alam desa ini? Kalian harus diberi pelajaran karena tak tahu bersyukur. Suara Mbah Tejo bergema di tengah hutan yang gelap. Ternyata,
Mbah Tejo adalah penjaga hutan yang selama ini diam-diam melindungi keseimbangan alam dan desa. Selama ini, harimau-harimau itu tidak pernah mengganggu manusia karena mereka tahu siapa yang menjaga mereka. Mbah Tejo yang mengerti bahasa alam dan hewan selalu menjaga hutan tetap aman dan seimbang. Mbah Tejo lalu mengangkat tangannya dan dengan gerakan yang penuh kekuatan, dia memberi isyarat kepada harimau-harimau tersebut untuk meninggalkan desa. Harimau-harimau itu, yang semula menyerang tanpa ampun, tiba-tiba berhenti, mereka berbalik, dan kembali masuk ke dalam hutan dengan tenang. Para penduduk desa yang terperangah, kini menyadari bahwa mereka telah mengusir seseorang yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Mereka mulai merasakan penyesalan yang dalam. Mbah Tejo menatap mereka dengan tatapan yang penuh bijaksana. Ingatlah, hutan ini bukan hanya milik kalian. Ini adalah rumah bagi semua makhluk, dan kita semua memiliki peran di dalamnya. Sejak malam itu, desa itu tidak pernah diganggu oleh harimau lagi. Namun, para penduduk desa yang selamat dari amukan harimau menjadi lebih bijak. Mereka mulai menghormati Mbah Tejo dan hutan sebagai bagian dari hidup mereka. Mereka sadar bahwa, meskipun dunia berubah, keharmonisan antara manusia dan alam harus tetap dijaga. Mbah Tejo akhirnya kembali ke rumahnya yang sederhana di pinggir hutan. Namun, kali ini, dia tidak lagi merasa sendiri. Penduduk desa yang kini lebih menghargainya sering mengunjunginya, membawa makanan, atau sekadar duduk mendengarkan kisah-kisah bijak yang selalu dia sampaikan tentang hidup, alam, dan keseimbangan. Begitulah kisah rakyat yang mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan alam dan menghargai orang-orang yang mungkin tampak lemah, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Semoga cerita ini memberikan pelajaran bagi kita semua tentang saling menghormati dan menjaga keseimbangan alam. Jangan lupa support kami dengan cara subscribe, like, dan komennya agar kami bisa memberikan kisah-kisah rakyat menarik lainnya. Sampai jumpa.